Biokimia klinis untuk semester 3 Fakultas Kedokteran. Biokimia klinis 1. Dasar-dasar biokimia klinis. A. Pengertian biokimia klinis. Definisi biokimia klinis. Cabang biokimia yang berfokus pada analisis biomolekuler di laboratorium klinis untuk membantu identifikasi penyakit, memantau efektivitas pengobatan, dan memprediksi prognosis pasien. Biokimia klinis menghubungkan antara mekanisme biokimiawi di tubuh dengan manifestasi penyakit pada tingkat klinis. Tujuan biokimia klinis: mengidentifikasi kelainan metabolik atau biokimia yang berhubungan dengan penyakit, mengembangkan metode diagnostik yang lebih cepat, akurat, dan spesifik, menilai status kesehatan pasien secara keseluruhan melalui biomarker. Ruang lingkup biokimia klinis, pemantauan gangguan metabolisme seperti diabetes, penyakit tiroid, atau kelainan lipid. Penilaian fungsi organ seperti hati, ginjal, dan jantung. Identifikasi defisiensi nutrisi, gangguan hormonal, atau keracunan. B. Alat dan teknik dalam biokimia klinis. Spektrofotometer, prinsip kerja: mengukur intensitas cahaya yang diserap oleh sampel pada panjang gelombang tertentu. Jenis pengukuran, absorbansi atau transmitansi. Contoh aplikasi: analisis kadar bilirubin untuk menilai fungsi hati, pengukuran hemoglobin dalam evaluasi anemia. ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Prinsip kerja: reaksi enzimatik untuk mendeteksi antigen atau antibodi menggunakan substrat spesifik yang menghasilkan perubahan warna. Keunggulan: sensitivitas tinggi, mampu mendeteksi konsentrasi rendah biomolekul. Contoh aplikasi: deteksi HIV, pengukuran kadar hormon seperti insulin atau TSH. HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Prinsip kerja: memisahkan molekul berdasarkan polaritas dan ukuran melalui kolom bertekanan tinggi. Keunggulan: akurasi tinggi untuk analisis metabolit kompleks. Contoh aplikasi: analisis asam amino, obat-obatan, dan deteksi racun. 2. Biomarker dalam biokimia klinis. A. Definisi dan peran biomarker. Definisi biomarker: molekul biologis yang dapat diukur untuk menilai fungsi fisiologis atau patologis tubuh. Biomarker dapat berupa enzim, hormon, protein, atau metabolit spesifik. Kategori biomarker: diagnostik, membantu mendeteksi penyakit tertentu, misalnya troponin untuk serangan jantung. Prognostik, menilai prognosis atau perjalanan penyakit, misalnya HbA1c untuk kontrol diabetes. Prediktif, memperkirakan respons terhadap pengobatan tertentu, misalnya
Biomarker genetik dalam terapi kanker. B. Contoh biomarker klinis, glukosa. Pentingnya glukosa, sumber energi utama tubuh, tetapi kadar yang terlalu tinggi atau rendah menunjukkan gangguan metabolik. Metode pengukuran: tes glukosa darah puasa, HbA1c, dan tes toleransi glukosa oral. Kolesterol dan lipid, jenis, kolesterol total, LDL, kolesterol buruk, HDL, kolesterol baik, dan trigliserida. Pentingnya profil lipid: menilai risiko aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. Enzim hati, ALT, AST. ALT, penanda kerusakan sel hati, lebih spesifik. AST, ditemukan pada hati, jantung, dan otot. Peningkatannya juga menunjukkan kerusakan organ selain hati. 3. Biokimia metabolik dan gangguan metabolisme, ametabolisme karbohidrat, glikolisis, tahapan utama, fase persiapan, investasi 2 ATP. Fase pembayaran, produksi 4 ATP dan 2 NADH. Gangguan klinis, asidosis laktat karena kekurangan oksigen pada jaringan, hipoksia. Glikoneogenesis, enzim kunci, PEP karboksikinase. Fruktos minus 1,6 bisfosfatase. Gangguan klinis, hipoglikemia berat pada defisiensi enzim gluconeogenik. B. Metabolisme lemak, lipolisis, proses. Aktivasi trigliserida oleh hormon lipase sensitif hormon, HSL. Gangguan klinis, akumulasi lipid dalam jaringan, steatosis hati. Biosintesis kolesterol, enzim kunci. HMG CoA reduktase, target terapi statin. Gangguan klinis, aterosklerosis karena kadar LDL tinggi. C. Metabolisme protein dan asam amino, sintesis protein, proses, dari DNA, transkripsi, ke merna. Lalu diterjemahkan di ribosom menjadi protein. Gangguan klinis, penyakit genetik seperti penyakit Tay-Sachs akibat mutasi protein. Metabolisme nitrogen, tahapan, deaminasi menghasilkan amonia. Amonia diubah menjadi urea, siklus urea. Gangguan klinis, hiperamonemia pada gagal hati atau defisiensi enzim siklus urea. 4. Biokimia klinis dalam diagnosis penyakit, penyakit endokrin. Diabetes mellitus, tipe 1, defisiensi insulin absolut. Tipe 2, resistensi insulin. Tes pendukung, glukosa darah acak, HbA1c, C-peptida. Hipotiroidisme, klasifikasi, primer, masalah tiroid. Sekunder, pituitari, tersier, hipotalamus. Manifestasi, kelelahan, peningkatan berat badan, kulit kering. B.
B. Penyakit hati, hepatitis, etiologi, virus, alkohol, obat-obatan. Tes tambahan, antibodi hepatitis, PCR virus. Sirosis hati, komplikasi, ensefalopati hepatik, hipertensi portal. Penilaian, model MELD untuk prognosis. 5. Elektrolit dan asam basa, A. Pengaturan elektrolit. Natrium, keseimbangan, dikontrol oleh hormon aldosteron dan ADH. Hiponatremia, gejala seperti kejang atau edema serebral. Kalium, K. Fungsi, transmisi impuls saraf. Gangguan. Hiperkalemia menyebabkan aritmia jantung. B. Asam basa. pH darah normal 7,35 minus 7,45. Gangguan asidosis, pH kurang dari 7,35, alkalosis, pH lebih besar dari 7,45. Bikarbonat, HCO, buffer utama, dikendalikan oleh ginjal dan sistem respirasi. 6. Metode pengujian biokimia klinis, tes glukosa darah, frekuensi pengukuran harian untuk pasien diabetes. Inovasi baru, Continuous Glucose Monitoring, CGM. Profil lipid, penilaian risiko, kalkulasi rasio LDL-HDL. 7. Farmakologi klinis dalam biokimia, A. Obat dan metabolisme, interaksi obat. Inhibitor 450 pound Cyprus dapat memperpanjang waktu kerja obat. Monitoring obat, contoh, warfarin, INL, untuk mencegah perdarahan. B. Terapi nutrisi, penyakit metabolik. Diet rendah protein untuk gangguan metabolisme nitrogen. Obesitas, pendekatan diet ketogenik atau rendah kalori.